ibaratnya misalkan teman-teman pergi nih ke Bali, darurat banget kita masih ikut gitu ya. Tujuannya bukan karena darurat apa, karena kepingin aja. Nah itu kan jadinya tabungan yang tadinya kita kumpulin susah-susah dipakai untuk hal-hal yang menurut aku sebenarnya nggak perlu juga dikeluarin. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. BTW udah pada kangen belum nih sama podcast dari Bipreneur? Pastinya udah dong, pas banget. Aku, Telisa, sebagai MC kalian bakal bahas tentang finance versus millennials and how to deal with it. Apalagi bintang tamu yang kita undang hari ini itu bakal spesial banget loh. Tanpa basa-basi langsung aja kita panggil Kak Anita. Halo Kak. Halo Lisa. Nah, apa kabar nih Kak Anita? Baik. Kamu apa kabar? Baik banget dong. Nah, Kak, sebelumnya boleh banget nih aku minta Kak Anita perkenalan diri sedikit dan boleh banget diceritain tentang kesibukan Kak Anita tuh sekarang apa sih Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Anita Natalia. Saya seorang konsultan asuransi dan konsultan keuangan / content creator. Pertama-tama pasti mau ucapin thank you juga buat Bipreneurs dan Lisa yang udah mengundang saya ke sini untuk mengisi acara Bipreneurs seperti ini. Oke, untuk kesibukannya sehari-hari ketemu orang ya yang pasti, terus konsultasi, menerima beberapa orang konsultasi keuangan, konsultasi asuransi, di sela-sela juga jadi seorang content creator, bikin konten yang pasti ya. Gitu. Kira-kira gitu sih bisa. Oh ya, kurang lebih kayak gitu ya kesibukannya. Oke, nah teman-teman udah pada kenal kan nih sama Kak Anita. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke topiknya ya. Oke, Kak Anita, kita kan sekarang mau ngomongin keuangan nih ya Kak. Ngomong-ngomong soal keuangan, kalian kita kan juga tahu nih kalau misalnya generasi milenial itu sekarang tuh maunya yang serba instan dan mudah, semuanya tuh maunya yang cepet-cepet aja. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih ke Kak Anita, gimana sih Kak cara menambah penghasilan buat anak-anak milenial yang dengan kebiasaan hidup instan Kak? Oke, ini menarik banget ya topiknya karena anak muda yang serba instan. Nah, jadi instan itu kayak pinginnya cepet ya, apalagi ngomongin pingin cari, ya mungkin bahasanya cuan kali ya, pingin cari cuan cepet gitu ya. Nah, kalau buat aku sendiri sih sekarang di zaman digital kayak gini sebenarnya tuh banyak banget peluang-peluang yang terbuka di depan mata gitu. Kalau mungkin zaman dulu cari kerja, cari uang tuh kan nggak segampang sekarang ya. Mesti ke kantor, mesti ngelamar segala macam. Sekarang tuh sebenarnya untuk opportunity atau kesempatan untuk nyari uang menurut aku pribadi itu luas banget gitu. Mungkin ambil salah satu contohnya misalkan jadi content creator atau misalkan jadi agent property, agent insurance, itu sebenarnya kan terbuka lebar di depan sana. Nah, yang penting itu sebenarnya bukan ya penting sih profesinya seperti apa, tapi lebih ke mau buka peluang nggak gitu. Pertama kita mesti nyari kira-kira ada peluang apa sih di depan mata. Ketika udah ada peluangnya, mau nyoba nggak gitu. Kadang kan rasa kayak, aduh misalkan jadi content creator ya, aduh aku tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak, atau misalkan aku tuh nggak pede gitu. Pesimis dulu padahal belum nyoba. Siapa tahu ternyata orangnya cerewet gitu kan. Iya kan. Nah setelah itu kalau misalkan udah nyoba, nah ini yang sering aku lihat polanya adalah nggak sabaran. Tadi kan instan, pengennya cuan cepet gitu. Misalkan jadi content creator, upload YouTube gitu, baru upload YouTube 1-2 video, nggak ada yang nonton, udah lemes. Jadi nggak mau bikin lagi, bete. Kayaknya bukan gue deh gitu ya. Jadi menurut aku bolehlah kasih waktu buat satu hal gitu, misalkan belajar satu hal baru, buka peluang di satu tempat, kasih waktu untuk berkembang. Jadi kalau jadi content creator gitu, jadi YouTube ya kasihlah berapa waktu gitu, misalkan 3 bulan, dilihat kira-kira ada progres atau enggak, dan di situ kan pasti kita sendiri pun juga banyak belajar ya, kira-kira sih gitu. Jadi selain kita mau nyoba, kita mau nyari, kita juga harus tahu nih kalau misalnya butuh proses ya, nggak bisa langsung. Ya, bener butuh proses, karena kan kita juga satu hal yang baru ya, pasti kan kita butuh penyesuaian, nggak mungkin langsung, betul, nggak mungkin langsung tiba-tiba, wah pingin langsung jadi kayak Atta Halilintar gitu-gitu kan ya. Kalau semua orang semudah itu ya semua udah kaya kayaknya. Iya, betul. Oke, lanjut ke next pertanyaan. Nah, menurut Kak Anita sendiri, gimana sih Kak cara nentuin skala prioritas dari penghasilan yang kita punya? Oke, skala prioritas untuk pertama kali ya, mungkin untuk pertama kali terima gaji itu penting untuk bisa sih pakai cara 50-30-20. 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan atau investasi. Gitu. Jadi 50% untuk kebutuhannya apa? Misalkan untuk anak-anak kuliah, kebutuhannya apa sih? Kebutuhan itu
yang harus kita keluarin gitu. Jadi kalau nggak kita keluarin, kita nggak bisa survive nih, kita nggak bisa bertahan. Yang butuh ya. Yang butuh, kalau misalkan anak kos kan pasti butuh bayar kos-kosan, kalau misalkan bayar listrik air gitu kan. Nah kalau keinginan sesuatu yang sebenarnya bisa kita tahan, kita nggak harus kok punya barang itu sekarang, bisa survive kok dengan barang itu gitu. Nah nanti 20%-nya baru dimasukin ke tabungan atau investasi. Berarti jangan sampai nih pengen beli lapar mata, tiba-tiba akhir bulan makannya Indomie doang ya. Apalagi buat anak kos. Ya, diingat ya teman-teman. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Nah, menurut Kak Anita sendiri, apa sih Kak penyebab generasi milenial sekarang nih, anak muda, itu cenderung boros dan impulsif Kak? Jadi kayak kebanyakan kilaf, apa-apa keluarin duit gitu. Oke, mungkin di sini boros yang menurut aku orang boros itu kalau pemasukannya jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi pengeluarannya banyak nih gitu ya. Nah menurut aku kenapa sih orang boros? Karena pertama dia nggak ngerti tentang cara ngatur uang gimana. Nggak punya ilmunya, nggak punya skillnya. Oh ternyata harus diatur loh keuangan. Kedua, dia nggak ngerti atau nggak bisa bedain antara keinginan sama kebutuhan. Bener banget sih. Iya kan, jadi misalkan kayak pingin beli sesuatu, dia rasa kayak, oh lagi diskon nih, mumpung diskon gitu. Nggak, aku butuh, aku beli gitu. Padahal ternyata di rumah misalkan tasnya udah banyak, dia nggak butuh, tapi karena pingin aja. Jadi Gitu. kayak lapar mata ya. Lapar mata, apalagi kan diskon ya. Iya. Iya, diskon ya, angka kembar. Apalagi agak 70%. Iya. Nah, yang ketiga, karena zaman sekarang kita mau beli apa-apa tuh karena instan, karena mudah. Jadi tuh untuk impulsifnya untuk belinya itu gampang banget. Contoh misalkan lagi pingin satu barang gitu ya. Kalau dulu kan misalkan harus ke toko dulu, harus melakukan effortnya lebih gitu. Kalau sekarang cukup buka e-commerce doang gitu ya, tinggal cari, oh ada yang paling murah nih, udah dia langsung pencet beli. Klik, Klik, udah sampai. iya, klik, uang habis gitu ya. Benar. Gitu. Gak sadar tiba-tiba dompet kosong. Betul. Ya, benar sih. Oke. Berarti itu juga harus diatur ya Kak, biar nggak apa-apa beli kita harus misahin nih mana yang butuh, mana yang enggak gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita udah tahu cara ngatur uang, bukan berarti nggak boleh shopping, bukan berarti nggak boleh beli barang yang diinginkan. Ada nggak sih orang di luar sana yang hematnya minta ampun? Ada. Aku punya teman yang 100% income-nya dia misalkan 90% dia pakai untuk ditabung, 10%-nya baru buat biaya hidup gitu ya. Irit banget makan Indomie gitu kan. Mau beli apa susah gitu. Padahal uangnya ada. Itu juga nggak sehat menurut aku. Sebenarnya nggak perlu sampai segitunya. Betul, nggak perlu segitunya. Jadi tetap ada porsinya masing-masing. Jadi boleh nggak misalkan hobi sepeda, hobi golf atau hobi main apa gitu ya. Misalkan make up gitu. Boleh nggak sih beli barang-barang yang misalkan harganya lumayan gitu. Sebenarnya boleh banget. Asalkan kita tahu, misalkan dibudgetin nih, kasih anggaran, misalkan 1 bulan 500.000 boleh shopping apa aja. Terus bulan ini lagi pingin banget nih beli makeup tools yang seperti ini harganya 400.000. Boleh nggak? Boleh dong gitu. Nanti sisa 100.000 mau di spend lagi boleh atau dipindahin ke bulan selanjutnya gitu misalkan. Atau misalkan dia pengen beli sesuatu yang barangnya tuh jauh lebih dari budget, misalkan 1 juta atau 1,5 juta, budgetnya 500.000. Boleh nggak sih beli? Bukannya nggak boleh, ya boleh. Tapi kita menahan diri. Antara mau beli sekarang dengan anggaran bulan depannya diambil, atau kita tahan dulu sampai 3 bulan ke depan semua anggaran shopping ini kita pakai untuk satu barang. Gitu. Jadi itu lebih ke self control lah ya, pengontrolan diri. Betul. Bener. Jadi kita juga harus seimbang antara spendingnya sama income-nya gitu kan. Betul. Kalau dengan cara seperti itu sebenarnya kayak kita jadi lebih menghargai barang yang kita beli. Iya benar. Iya. Jadi kayak nggak beli terus habis itu nggak dipakai atau tiba-tiba hilang. Iya betul. Gitu. Setuju banget sih. Next, berbicara tentang Kak Anita nih kan konten kreator nih ya. Aku juga pernah lihat nih salah satu konten Kak Anita yang ngebahas tentang smart finansial, benar? Yes. Nah, ya di situ aku mau tanya Kak, smart finansial itu apa sih dan gimana nih cara kita nerapinnya? Oke, mungkin flashback sedikit ya. Aku tuh dulu kan sebelum masuk ke dunia keuangan, aku tuh juga nggak ngerti cara ngatur uang gimana. Nggak dibekalin caranya ngatur uang tuh harus begini gitu. Taunya cuman cari uang, dipakai. Cari uang dipakai, fokusnya cuma cari uang dipakai, itu doang. Siklusnya gitu-gitu doang. Ternyata setelah aku jalan berapa tahun nggak kemana-mana, nabung nggak ada, duit pas-pasan gitu ya, karena nggak diatur gitu. Nah, karena semenjak aku terjun ke dunia asuransi dan dunia keuangan, ternyata pengaturan keuangan tuh penting banget ilmunya gitu ya. Nah, ketika waktu aku udah ngerti pun caranya ngatur uang gimana, aku nggak ngerti harus mulai dari mana. Harus mulai dari mana, cara ngaturnya gimana, harusnya tuh kalau punya uang segini, persenannya tuh buat apa aja sih? Boleh dipakai untuk apa aja, pentingnya apa aja gitu ya. Nah, jadi
karena aku lihat di luar sana banyak yang merasakan apa yang aku rasain dan kebetulan aku juga udah belajar tentang keuangan, aku rasa kayaknya boleh nih aku bikin satu tools yang bisa membantu teman-teman di luar sana biar lebih mudah dia cara mengaplikasikan pengaturan keuangan ini. Makanya muncullah si Smart Financial gitu. Jadi pada dasarnya Smart Financial ini sebuah tool ya Kak? Tools, betul. Yang Kanita buat sendiri? Iya. Terus kalau cara nerapinnya atau cara pemakaiannya gimana tuh Kak? Oke, jadi Smart Financial ini sebenarnya berupa Excel. Jadi banyak mungkin teman-teman di luar sana yang bilang, oh bikin pembukuan per bulan gitu ya. Tapi giliran ditanya cara bikinnya gimana nggak ngerti. Atau kadang ke-skip, ternyata ada yang nggak kecatet. Iya, nggak semua orang ngerti Betul. juga kan? Nah, aku udah siapin semuanya di Smart Financial Tools ini. Jadi udah ada pembukuan, terus udah ada cara menabung, terus berapa persen sih yang dipakai untuk investasi, untuk menabung atau untuk kebutuhan dan keinginan, semuanya udah tinggal di input doang. Nominalnya. Berarti gitu. Kanita juga menawarkan kemudahan bagi mereka yang mau nabung dan mau input supaya lebih teratur ya Kak? Biar lebih teratur, betul. Oke, kalau aku boleh tahu gimana tuh Kak cara kita bisa pakai tools si Smart Financial ini? Oke, jadi bisa langsung diakses aja ke www.hellogorgeousladies.com. Itu aku langsung di website sana, udah ada lengkap semuanya, bahkan aku ada bikin videonya juga untuk tutorial cara pakainya. Oke, teman-teman jangan lupa dicek juga ya, itu bakal ngebantu banget sih. Nah, nggak lupa juga nih teman-teman, aku mau ngasih info ya kalian kalau misalnya podcast ini disponsori oleh Jala Sutra Nusantara yang bergerak di bidang otomotif, Webuka Drawing Kits, PT Alritek Equipindo Jaya, dan Ayam Iris Crispy. Oke, dari tadi kita udah ngomong serius-serius nih Kak. Gimana kalau misalnya kita refreshing dikit nih? Kita ngobrol-ngobrol yang enteng-enteng sekalian aku kenal nih lebih dalam tentang Kanita, gimana Kak? Boleh. Apalagi dari tadi ngobrol Kanita udah lapar nggak sih? Lumayan sih nih. Dari pagi udah sarapan belum Kak? Kebetulan belum sarapan. Sama banget nih. Ini ngomongin makanan kesukaan Kanita apa Kak? Aku tuh paling suka sama ayam sih. Oh iya, ayam apa tuh? Ayam bakar, ayam goreng? Ayam yang digoreng ya, ayam crispy gitu aku suka banget. Ih, kriuk-kriuk enak banget ya. Pas banget nih. Kita di sini ada ayam iris crispy berjuta rasa. Ayam iris crispy ini tuh cocok banget loh buat orang-orang yang pengen hidangan cepat saji, praktis, dan pastinya bikin kenyang. Apalagi varian rasanya tuh banyak banget loh dan enak-enak. Gimana kalau misalnya kita langsung coba aja nih Kak? Boleh. Ini kita coba langsung aja ya. Iya betul. Kanita dapet yang versi apa tuh Kak? Kayaknya ayam crispy balado deh ini deh. Wah ini punya aku Merah-merah. ada kentangnya dan ada topping kejunya sih Kak, menarik banget. Iya, Dari menarik tadi banget. baunya udah kecium juga nggak sih? Iya, dari tadi aku ngintip apa itu ya dari tadi. Iya, langsung aja kita cobain deh. Oke, kita cobain bareng ya. Iya. Oke. Enak banget nggak sih Kak? Enak banget. Apalagi Ini toppingnya berasa juga, bener. Boleh ke Bakula nggak ini? Boleh banget. Apalagi Kanita belum sarapan kan? Ya enak banget. Nagih banget sih. Gimana kalau misalnya kita sekalian main games nih Kak sambil nyemil? Boleh. Oke. Oke. Untuk gamesnya Kanita tahu nggak games tentang disordered? Disorder itu kalau nggak salah harus milih antara A atau B gitu ya? Iya betul. Oke. Mana yang Kanita lebih prefer tuh? Oke. Pertama-tama nih, Kanita lebih pilih menabung atau investasi? Menabung atau investasi? Menabung? Kenapa tuh Kak? Karena sebenarnya kalau menabung kan kita bisa sisipin ke investasi juga. Iya. Dana Oke, kalau untuk investasi, sebelum investasi kita butuh dana darurat sama butuh asuransi untuk menabung juga. Oke. Jadi harus menabung dulu baru investasi. Betul. Pola pikirnya bener sih. Keren. Oke, next. Instagram atau TikTok? Berat ya. Jadi nggak mau disponsor nih salah satu platform. Aduh. Instagram atau TikTok ya? Instagram deh. Instagram. Ya. Oke, Instagram juga keren sih, aku setuju sih. Aku juga lebih prefer Instagram sih. Oke. Next, beli barang atau traveling? Beli barang traveling. Kenapa traveling tuh? Karena kalau aku lebih suka ke dapetin pengalamannya ya daripada beli barang juga suka sih, tapi nggak yang kayak suka banget gitu. Kalau traveling tuh bisa belajar hal baru, terus lihat hal baru. Lebih suka traveling sih. Lebih explore juga ya. Explore. Apalagi kalau traveling bareng Ayang nggak sih? Aduh, ayam atau ayam ini? Ayam aja ya kayaknya. Ayam ya. aja. Oke, WFH atau WFO?
WFH atau WFO karena aku nggak ngerasain ya. Aku karena kan kebetulan kerjaan aku sebenarnya nggak harus ke office juga, di keliling. Mungkin WFH deh. WFH ya? Oke. Next, jago masak atau jago cari uang? Ini buat siapa? Buat saya atau buat Iya, aku? buat Kanita sendiri. Kanita lebih prefer untuk jago cari uang duluan atau jago masak? Coba cari uang duluan nih, nanti bisa manggil koki. Betul, bisa GoFood juga nggak sih? Oke, baca buku atau nonton? Baca buku. Baca buku. Kenapa baca buku? Aku suka baca buku, soalnya kayak dapet satu hal baru. Jadi kalau aku mikirnya setelah kita lulus kuliah, setelah lulus sekolah kan udah nggak belajar lagi ya. Selain kita mencari sesuatu di luar sana gitu. Jadi paling gampang tuh belajar kalau selain lihat YouTube atau lihat dari sosial media ya salah satunya baca buku. Karena baca buku tuh kayak ternyata banyak banget dan dunia ini luas banget. Dan ternyata bisa belajar dari mana ya dari baca buku salah satunya gitu. Betul sih, tapi kalau aku baca buku kayak ketiduran sih. Ketiduran ya? Iya, kayak lebih ke nonton sih aku. Lebih ke nonton deh. Iya. Next, lunas atau pay later? Nah ini nih. Lunas dong. Lunas Aku ya? anti banget sama pay later. Enggak banget ya? Enggak banget, karena pay later itu mengajarkan habit mengutang sebenarnya kalau menurut aku ya. Iya, bener banget. Gitu, jadi pasti lunas lah, lebih tenang hatinya. Betul banget. Oke, kita balik lagi nih Kak, ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau nanya lagi nih Kak, menurut Kanita gimana sih Kak caranya supaya kita tuh bisa berkomitmen nih dalam menabung? Komitmen dalam menabung. Oke, pertama-tama ini ilmu yang menurut aku penting banget ya. Kita pertama-tama harus tahu kita menabung untuk apa. Jadi mungkin biasanya orang-orang pada umumnya atau mungkin dulu aku juga seperti ini. Jadi dulu itu aku berpikir bahwa nabung itu kalau ada uang sisa aja di rekening. Ketika terima duit, misalkan dapat gaji, pakai, sisa baru ditabung. Oh ternyata itu salah ya? Menurut aku salah sih. Jadi ketika ditanya misalkan kayak tabungan, kamu ada tabungan? Ada, berapa nggak ngerti. Ya pokoknya sisa yang ada di tabungan itu tabungan aku. Gitu. Sedangkan menurut aku nggak akan ada sisa. Jadi nggak akan ada tabungan. Betul. Yang ada ngerasa kayak punya banyak uang tapi ternyata udah habis uangnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu banget diketahui pertama ketika mau menabung, pertama harus tahu tujuannya nabung untuk apa. Misalkan pengen beli HP atau pengen beli mobil atau pengen nyicil ini nyicil itu gitu. Pertama kita harus ada targetnya dulu. betul, harus ada targetnya dulu. Pertama habis punya target, kita harus tahu juga nominalnya berapa sih. Misalkan pengen beli HP harga 10 juta gitu kan. 10 juta harus kekumpulnya kapan nih? Misalkan 5 bulan lagi, 6 bulan lagi. Kalau misalkan 6 bulan lagi harus kekumpul 10 juta, kira-kira sebulannya harus nyicil atau harus nabung berapa ya? Gitu. Jadi harus ada waktunya, harus tahu nominalnya berapa dan harus tahu kenapa aku mau punya HP ini. Oke. Gitu. Itu kalau misalnya ada target nih Kak. Kalau misalnya kita nggak ada target atau kita belum tahu nih kita membuat apa, kita harus nge-setnya gimana tuh Kak? Kalau aku sih balik lagi kayak yang dibutuhin apa. Kalau misalkan ternyata orangnya nggak terlalu banyak keinginan banget ya, nggak terlalu pingin ini itu deh. Mungkin lebih ke kita tarik ke jangka panjang aja. Misalkan dalam jangka deket nggak pengen beli HP, nggak pengen beli apa-apa, semua udah tercukupin gitu. Terus kita tarik jangka panjang 2-3 tahun lagi atau misalkan 5 tahun lagi ada rencana mau merit nggak? Kalau anti merit kira-kira butuh ditabung atau enggak gitu. Jadi mulai ngelihat ke arah sana gitu. Dan menurut aku tuh oke banget kok kalau misalkan memang dalam jangka pendeknya nggak ada rencana untuk nabung, ya boleh nyicil-nyicil untuk beberapa tahun ke depan. Oke, berarti kalau misalnya kita melihat ke arah jangka panjang dan kita tarik sejauh itu juga nggak apa-apa sebenarnya ya Kak? Sebenarnya nggak ada masalah juga. Tujuannya buat apa sih dikasih target? Contoh misalkan kamu mau beli HP gitu ya, sama kamu nggak pengen beli apa-apa. Kita ngomong konteks menabungnya nih. Misalkan pengen punya HP harga 10 juta, kamu udah nabung 9,5 juta nih. Kamu tinggal ngumpulin 500 ribu lagi menuju 10 juta. Kira-kira kamu excited gak untuk nyari 500 ribu itu? Sih kan tinggal dikit lagi tuh. Dikit lagi. Jadi bayangan handphonenya itu udah makin deket nih. Nabung 500 ribu lagi udah bisa dapet si handphone ini gitu. Daripada nggak punya target sama sekali, 10 jutanya kira-kira kekumpul nggak? Even kekumpul pun misalkan nggak ada rasa happy-nya karena oh ya kekumpul lah 10 juta gitu. Ditanya buat apa ya nggak ngerti, yang penting buat masa depan, buat dana darurat, buat nanti kalau sesuatu terjadi gitu. Kadang suka menjebak juga, kadang tuh aku punya, ya adalah beberapa yang konsultasi, dia bilang gini, oh iya aku ngumpulin uang sekian gitu, buat apa? Nggak ngerti, pokoknya sekian buat dana darurat. Aku nanya, dana darurat yang kamu maksudin dana darurat apa? Karena dana darurat sendiri pun juga kita mesti tahu untuk apa.
Misalkan dana darurat, oh nanti kalau tiba-tiba terjadi sesuatu ngambil dari sini atau segala macam gitu ya. Nah kadang ada juga daruratnya, misalkan teman-teman pergi nih ke Bali, darurat banget kita masih ikut gitu ya. Itu tujuannya bukan karena darurat apa, karena kepingin aja. Nah itu kan jadinya tabungan yang tadinya kita kumpulin susah-susah dipakai untuk hal-hal yang menurut aku sebenarnya nggak perlu juga dikeluarin gitu. Jadi mesti tahu porsinya masing-masing untuk apa gitu. Setuju banget sih Kak. Request terakhir nih Kak, secara ringkas aja ya. Gimana sih menurut Kakak mindset yang harus banget kita tanemin sebagai generasi milenial, apalagi dengan pola yang sangat amat konsumtif dan instan? Oke, mungkin lebih kalau untuk ngomongin konsumtif dan impulsif ya tadi ya, pingin serba instan, mungkin lebih ke pengontrolan diri yang pasti. Jadi mindset untuk pengontrolan diri, caranya gimana ketika mau beli satu barang, ini yang sering aku lakuin juga, misalkan aku pingin beli satu tas gitu ya, tas ini bagus gitu, harganya lumayan. Nah, ketika kadang tuh kita, kebanyakan orang tuh menggunakan emosi, bukan menggunakan pikiran ketika beli sesuatu. Apalagi cewek ya? Cewek, apalagi kalau misalkan ketemu diskon, wah diskon, beli buy one get one gitu, itu yang mana udah bukan otak. Otaknya cuma mikir, wah free nih, wah gratis nih, untung nih gitu. Emosi kita yang main, emosi yang kayak harus punya sekarang, harus beli sekarang. Nah, ketika kita udah bisa ngontrol diri, biasanya aku nanya ke diri aku sendiri, oke, aku pengen beli tas ini, kira-kira tas ini buat apa sih? Kepake nggak? Sebenarnya aku pingin atau aku butuh gitu. Kita harus berkaca juga. Betul, ya, harus berkaca. Itu sebenarnya butuh Betul. atau sekedar pengen doang sih. Iya, nah misalkan aku suka baca buku, terus ada satu, misalkan kayak Kindle itu kan buku ini ya, apa sih namanya, buku digital gitulah, Kindle gitu kan. Jadi harganya kan lumayan. Misalkan kayak, oke lah aku nabung untuk beli, atau misalkan aku mau beli Kindle ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bikin aku bertumbuh, ya itu nggak masalah. Kalau misalkan beli sesuatu cuma untuk ya biar aku bisa jalan-jalan aja sih, biar aku healing lah kalau zaman sekarang kan, biar aku bisa kelihatan keren lah di Instagram gitu. Itu menurut aku balik lagi sih, tujuannya beli barang itu untuk apa, kita mesti tahu. Kalau misalkan kita udah bisa bedain keinginan sama kebutuhan, itu jauh lebih gampang untuk ngatur uangnya gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang sebenarnya bukan primer juga sih, tapi lebih ke membangun dan memberikan efek positif, itu sebenarnya boleh banget ya? Boleh banget. Tapi balik lagi ya, untuk beli satu barang pun juga aku biasa nanya tujuannya untuk apa. Gitu. Misalkan aku mau tadi nih beli Kindle gitu. Oke nih, mungkin banyak yang bilang daripada kamu beli buku banyak-banyak, kenapa nggak langsung beli satu aplikasi, misalkan kayak iPad atau misalkan pad yang langsung bisa e-book gitu ya semuanya. Mungkin secara harga lumayan, tapi kan untuk jangka panjang oke nih gitu. Tapi balik lagi, aku pakai nggak? Kalau misalkan ujung-ujungnya aku beli si Kindle ini atau beli si pad ini ternyata aku nggak suka makainya dan aku tetap beli buku fisik, ngapain aku beli si Kindle? Iya gitu. Mending uangnya dipakai untuk yang lain. Gitu. Betul. Oke, lanjut ke next question. Aku mau nanya nih, ada nggak sih Kak tips untuk mengatur gaya hidup nih buat para kaum milenial supaya sesuai dengan standar penghasilan yang kita miliki? Oke, kuncinya cuma satu sih, budgeting, bikin anggaran. Jadi dikotak-kotakin, kayak tadi nih misalkan kebutuhannya 50%, terus nanti untuk investasi 20%, untuk keinginan 30%. Nah, jadi di budgeting ini tujuannya agar kita tahu kapan harus ngerem. Oke, biar lifestyle kita nggak terlalu lebih dari aslinya kita gitu kan. Cuman mungkin kalau ngomongin lifestyle, sedikit ke arah lifestyle ya, apalagi sekarang kan banyak peleter ya. Apa sih yang bikin orang-orang tuh sampai rela gitu ngejar lifestyle-nya dia cuman demi padahal kehidupannya misalkan nih keluar setiap seminggu sekali makannya di tempat-tempat kafe mahal gitu. Padahal ternyata hari-hari biasanya, nggak di weekend biasanya tuh dia makanya menyedihkan gitu, maksudnya kebutuhan instastory. Iya bener, kebutuhan instastory doang. Jadi cuman kayak demi biar diterima dengan kumpulan si A atau biar terlihat kece, biar terlihat apa, dia rela ngeluarin uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk bayar listrik. Atau mungkin sebenarnya dia tabung untuk biaya-biaya yang lain, yang kebutuhan lain gitu. Nah itu mungkin sedikit tambahin yang setelah aku lihat ya, karena dia balik lagi ke hubungannya ke value diri sih. Ketika memberikan value diri ke satu hal atau satu komunitas, akhirnya kayak dia memaksakan gaya hidupnya dia cuman demi diterima sama orang lain gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi circle dan pertemanan itu berpengaruh banget betul. Self control juga. Yes. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah aku mau tanya nih Kak,
seberapa penting sih buat kita kaum milenial untuk membangun pola pikir supaya kita tuh lebih peduli nih sama pengeluaran yang kita lakukan supaya nggak terlalu impulsif nih? Oke, menurut aku penting banget ya, karena apa yang kita tahu sekarang, kita tuh ngatur keuangan, kita kan bikin perencanaan keuangan kan bukan untuk cuman hari ini doang, bukan cuma untuk tahun ini doang, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kalau misalkan punya ilmu mengatur keuangan itu dari sekarang, menurut aku tuh masa depan tuh kayak jadi lebih tertata aja, sama jadi lebih terjamin lah ya, karena udah tahu kita tuh mau ngapain berapa tahun ke depan, terus kira-kira harus ngumpulin uang berapa, terus pengeluaran tuh harus dijaga nggak sih, karena pengeluaran sendiri menurut aku tuh kan sebuah kebiasaan, sebuah habit. Habit itu kan nggak bisa yang misalkan hari ini oke, aku harus irit, aku harus hemat, terus besok tiba-tiba langsung jadi orang yang sangat-sangat hemat banget, yang tadinya misalkan jadi orang boros banget, terus karena pengen hemat langsung besok jadi hemat banget. Itu menurut aku susah ya, karena kan habit itu kan harus dibangun, harus pelan-pelan. Jadi menurut aku kalau udah punya mindset keuangan yang baik dari awal, kita juga bisa bangun habitnya dari sekarang. Karena kalau punya mindset keuangan yang baik tapi habitnya tetap boros, sama aja bohong. Gitu. Kalau mindset keuangan itu sendiri gimana tuh Kak? Mindset keuangan, ada satu mindset keuangan yang menurut aku suka banget sih. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang di luar sana cuman fokus untuk nyari uang. Gimana sih cara cari uang yang lebih cepet misalkan, atau cara cari uang yang banyak, pingin cepet kaya, caranya gimana gitu. Itu satu hal yang penting juga, kita perlu tahu cara cari uang yang lebih gimana. Misalkan udah di satu kerjaan yang memang kasih kita keuangannya segitu-segitu doang, income-nya segitu-segitu doang. Kalau kita nggak berpikir gimana cara cari uang lebih, ya ujung-ujungnya kita akan ada di situ terus. Nah, jadi berpikir untuk kayak oke, gimana ya cara duplikasi uangnya, gimana harus buka bisnis kah, harus cari kerjaan lain kah yang bisa nambahin kita income atau pemasukan. Itu menurut aku satu hal yang bagus banget. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah cara ngatur uangnya. Jadi ada tuh boleh cek di Google, jadi ada satu artikel aku pernah baca, banyak sih orang-orang misalkan seorang pemulung gitu ya di luar negeri sana, dapat nih lotre, dapat uang banyak banget miliaran gitu ya. Tapi karena dia nggak punya mindset keuangan yang baik, dia nggak tahu cara pakai uang gimana, dalam berapa bulan kemudian dia akan balik jadi pemulung lagi. Habis. Betul, jadi sebenarnya masalahnya kan bukan di uangnya, bukan punya atau nggak punya uangnya, tapi gimana cara kita ngatur keuangannya itu, gimana cara kita memperlakukan uang yang kita punya. Jadi buat aku sebanyak-banyaknya uang yang kita punya itu nggak kalah penting dengan seberapa pinter atau seberapa taunya kita cara ngatur keuangan. Gitu. Betul sih. Jadi mindset itu penting banget ya. Penting banget. Oke, nggak lupa lagi nih teman-teman. Aku mau nginfoin kalau misalnya podcast ini disponsori oleh Jala Sutra Nusantara yang bergerak di bidang otomotif, Webbuka Drawing Kits, PT Alritek Equipindo Jaya, dan Ayam Iris Crispy. Nah, nggak kerasa banget nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Dari tadi udah asik ngobrol banget ya Kak, sampai lupa waktu. Nah, sekarang pertama-tama aku mau bilang makasih dulu sama Kak Nita. Makasih banyak ya Kak. Kak Nita udah jauh-jauh nih datang ke sini, udah mau ngobrol sama kita, udah kasih tips banyak banget. Untuk teman-teman di rumah yang nonton, jangan lupa untuk diterapin ya tips-tipsnya, karena itu bakal berguna banget loh buat kalian. Terus juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe IG Bipreneur dan juga semua sosial media dari Bipreneur. Gak lupa juga nih, Kak Nita juga punya sosmed loh. Ayo Kak, boleh di-spill IG-nya, TikTok-nya? Ismi Anitana. Dua-duanya ya? Oke, jangan lupa ya teman-teman buat di-follow. Nah, sebelum kita tutup acaranya nih Kak, aku mau ngasih info kalau misalnya Bipreneur itu sebenarnya ada slogan loh Kak. Oh iya, gimana tuh? Aku mau ngajarin sedikit ya slogannya supaya kita tutup bareng-bareng podcast ini dengan slogan ya Kak. Boleh. Bipreneur from passion to business. From passion to business. Iya, ada gayanya juga. Oke, aku hitung sampai 3 ya Kak, kita sebut slogannya bareng-bareng. Oke. Bipreneur from passion to business. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman.